Hal ini cukup marak dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin sekaranglah waktunya untuk mempelajari bagaimana itu terjadi dan apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegahnya. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 5 fakta menarik tentang cyber terrorism. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada fakta-fakta yang berhubungan dengan cyber terrorism, apa pengaruhnya dalam kehidupanmu, dan apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegahnya. Nomor 5, apapun yang terkoneksi ke internet bisa dihack. Waduh, kalau begini harus kembali ke zaman batu dong. Sebenarnya, ada beberapa hal yang harus kamu tahu soal melindungi diri dari cyber teroris. Pertama, keamanan informasi tidaklah seperti ilmu pasti. Teknologi masih dikembangkan oleh manusia, dan yang namanya manusia melakukan kesalahan. Bahkan, software yang paling mahal pun tidak luput dari itu. Seringkali, cara pengamanan terbaik adalah dengan mengupdate-nya setiap saat. Yang kedua, beberapa program pasti ada di 99% komputer di dunia, seperti program Adobe Flash dan Oracle Java yang membuatnya rentan dengan eksploitasi. Nah, untuk mencegah menjadi korban dari cyber terrorism, kamu harus memastikan softwaremu up to date dan jangan mengklik apapun yang berbau spam. Nomor 4, bisnis seringkali dirampok. Kadang kita berasumsi kalau cyber teroris dimotivasi oleh kepercayaan politik, sosial, ataupun agama. Nyatanya, kebanyakan hacker sekarang lebih memilih untuk mencari uang dengan cepat, dan mereka sangat hebat dalam hal ini. Ketika berbicara soal pencuri cyber, bisnis dalam skala apapun terancam, mulai dari restoran Chinese yang kamu sukai sampai perusahaan besar seperti Google dan Yahoo. Faktanya, menurut PwC's 2014 Global Economic Crime Survey, 7% dari organisasi di Amerika kehilangan $1 juta atau lebih karena cybercrime pada tahun 2013. Dan penemuan seperti itulah yang membuat dunia menghabiskan $90 miliar per tahun untuk keamanan informasi. Nomor 3, hacker menyukai sosial media. Bahkan, cyber teroris saja tidak tahan untuk tidak memainkan sosial media. Masalahnya adalah tidak seperti orang pada umumnya. Mereka menggunakannya untuk hal yang jahat. Hacker tahu kalau miliaran orang menghabiskan berjam-jam setiap harinya di situs-situs sosmed. Karenanya, mereka menggunakan taktik seperti link jacking yang mengalihkan pengguna ke website yang tidak aman yang dipenuhi dengan virus dan phishing. Sebuah cara untuk mengumpulkan informasi yang mengambil informasi penting dari pengguna dengan cara berpura-pura seperti sumber yang terpercaya. Sosial media terbukti menjadi target yang mudah, dan Facebook mengakui di tahun 2011 kalau mereka mendapatkan lebih dari 600.000 serangan cyber setiap hari. Wow! Nomor 2, dalam beberapa kasus, pemerintahlah yang harus disalahkan. Sebuah misi yang tidak akan berakhir untuk tetap selangkah lebih maju dalam mencegah serangan cyber yang akan datang. Banyak pemerintah yang memilih untuk membuat malware mereka sendiri menggunakannya sebagai tindakan pencegahan. Kalau kamu bertanya, malware seperti apa nih? Bisa dibilang ini mencakup semua hal yang buruk yang terjadi pada komputermu, seperti virus, ransomware, dan spyware. Masalahnya adalah penjahat cyber itu pintar dan seringkali membalikan fungsi dari malware pemerintah ini memainkan peran Victor Frankenstein dan mengubahnya menjadi hal yang lebih buruk. Kemudian mereka melepas malware yang lebih canggih ini ke dunia, membuat pemerintah secara tidak langsung sebagai pelaku cyber terorisme juga. Nomor 1, password yang kuat akan sangat membantu. Dengan cerita-cerita tentang serangan cyber yang besar masuk ke dalam berita harian, kadang rasanya sepertinya tidak ada yang aman. Namun, melindungi dirimu sebenarnya lebih mudah dari yang kamu pikir. Ada 2 hal yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi kemungkinan dihack. Membuat password yang unik untuk semua device dan servismu, dan menggunakan two-step verification. Cara yang kedua ini biasanya ditawarkan sebagai pilihan untuk mengamankan akun email dan social network. Dan cara kerjanya adalah dengan mengirimkan pesan authentication ke ponselmu. Bisa dibilang, kedua cara sederhana ini akan melindungimu dari hal buruk yang tidak diinginkan. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.